Pernah nggak sih, pas lagi nulis, tiba-tiba berhenti dan mikir, kata ini perlu pakai huruf miring nggak ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Hari ini, kita bakal kupas tuntas semua aturan soal huruf miring, biar Anda makin pede waktu nulis. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia kan pertanyaannya, sebenarnya kapan sih kita harus pakai tulisan miring? Ternyata jawabannya itu nggak serumit yang kita kira loh. Dan ini bukan cuma soal gaya-gayaan, tapi juga soal kejelasan tulisan kita. Cuma 3? Beneran deh. Cuma ada 3 aturan utama yang perlu Anda ingat. Kalau 3 aturan ini udah di luar kepala, selamat tinggal deh sama yang namanya kebingungan soal huruf miring. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Aturan ini paling sering kepake, apalagi kalau Anda sering nulis buat tugas sekolah, kuliah, atau kerjaan. Ini soal penulisan judul. Gini intinya, setiap kali Anda nyebutin judul buku, majalah, atau surat kabar di dalam kalimat, judulnya itu wajib ditulis miring. Anggap aja ini kayak ngasih penanda khusus, biar pembaca langsung tahu. Oh, ini tuh judul sebuah karya. Coba lihat contoh ini. Judul buku, salah asuhan, jadi langsung kelihatan menonjol kan? Jadi lebih gampang buat pembaca untuk ngenalin mana yang judul, mana yang bagian dari kalimat biasa. Kelihatan lebih profesional juga. Begitu juga buat nama surat kabar. Aturannya sama persis. Jadi, nama cakrawala di sini kita miringkan. Gampang banget kan buat diingat? Nah, ini tips penting banget nih. Waktu Anda bikin daftar pustaka, aturan ini juga berlaku. Judul sumbernya harus dimiringkan. Ini kunci supaya skripsi, makalah, atau artikel Anda kelihatan rapi dan sesuai sama kaidah penulisan. Siap buat aturan kedua? Oke, yang ini agak beda. Di sini, huruf miring itu fungsinya kayak senjata rahasia buat ngasih penekanan. Biar pesan dalam tulisan kita jadi lebih nancap. Coba bayangin huruf miring itu kayak stabilo. Waktu ada satu kata atau bagian kalimat yang menurut Anda paling penting, dan pengen pembaca fokus ke situ, nah, miringkan aja bagian itu. Perhatian pembaca pasti langsung tertuju ke sana. Di contoh ini, kita kan lagi ngomongin kata abad itu sendiri, bukan soal maknanya. Nah, biar jelas kata abad yang jadi topik pembicaraan ini kita miringkan. Wah, ini contoh yang bagus banget. Coba rasakan bedanya. Dengan memiringkan kata diantar dan mengantar, kontrasnya jadi terasa kuat banget. Maknanya jadi super jelas, nggak mungkin salah tangkap. Keren kan? Sama juga nih, kalau kita lagi ngasih instruksi untuk membahas sebuah ungkapan, seperti lepas tangan di sini, ungkapannya itu perlu kita miringkan. Biar kelihatan jelas mana yang instruksi, mana yang jadi bahannya. Oke, kita sampai di aturan terakhir, nomor 3. Yang ini pasti sering banget kita lihat, apalagi di zaman sekarang di mana banyak istilah asing berseliweran di tulisan kita. Aturannya simple banget. Kalau ada kata atau ungkapan dari bahasa asing atau bahasa daerah yang belum diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Indonesia, kata itu harus dimiringkan. Tujuannya buat nandain kalau kata itu bukan penduduk asli di kalimat kita. Contohnya kata Pousijuek dari bahasa Aceh. Dengan kita miringkan, pembaca yang mungkin belum familiar jadi langsung tahu kalau ini adalah istilah daerah yang spesifik. Nah, ini hukumnya wajib buat teman-teman yang bergerak di bidang sains. Semua nama ilmiah dalam bahasa Latin, kayak Garcinia mangustana ini, itu selalu dan harus ditulis miring. Ini udah jadi standar internasional. Termasuk juga kata-kata dari bahasa asing yang kita pinjam karena belum ada padanan katanya yang pas dalam bahasa Indonesia. Kayak kata Weltanschauung dari bahasa Jerman ini. Selama belum jadi kata serapan baku, kita miringkan. Tunggu dulu. Setelah tahu aturannya, kita juga harus tahu pengecualiannya. Ada beberapa situasi di mana kita justru tidak boleh pakai huruf miring. Ini penting, biar kita nggak salah kaprah. Tolong diingat baik-baik ya, nama diri itu artinya nama orang, nama lembaga, atau nama organisasi, walaupun berasal dari bahasa asing, itu tidak perlu dimiringkan. Jadi misalnya nama Mark Zuckerberg atau lembaga World Health Organization, tulis tegak aja seperti biasa. Nah, ini tips tambahan. Kalau Anda lagi nulis tangan atau mungkin pakai mesin tik, kan nggak ada tombol italik ya? Nah, solusinya gampang banget. Cukup kasih garis bawah. Fungsinya sama persis kok dengan huruf miring. Oke, kita rangkum cepat ya, biar makin nempel di kepala. Jadi, 3 aturan utama penggunaan huruf miring itu adalah 1. Untuk judul dan sumber. 2. Untuk memberi penegasan khusus. Dan yang ketiga, untuk kata dari bahasa asing atau bahasa daerah. Gampang banget kan? Nah, sekarang giliran Anda. Coba deh iseng-iseng buka lagi tulisan terakhir Anda. Bisa jadi itu email kerja, caption di media sosial, atau draft tugas. Coba cek, ada nggak yang perlu diperbaiki pakai aturan yang barusan kita pelajari? Yuk, langsung dipraktekan biar tulisan Anda jadi makin oke.